pluralisme politik itu karena itu kedangkalan kemiskinan, wacana, ruang publik, sehingga itu semacam jalan pintas dalam memanfaatkan situasi yang ada. Itu kan orang yang miskin ide itu, orang yang kerdil itu. Miskin gagasan. Miskin gagasan. Padahal politik demokrasi itu sebenarnya gagasan. Selamat pagi, teman pemilih. Kembali dari studio podcast Durasi, Koda untuk Demokrasi, KPU Kabupaten Lembata, edisi ke-7. Hari ini kita akan membahas tentang demokrasi dari demokrasi prosedural menuju ke demokrasi substansial. Kita menghadirkan narasumber bintang tamu kita pada pagi hari ini, yakni Bapak Magun Eman Profa, Direktur Nimurtafa Institute, seorang pemerhati demokrasi di Kabupaten Lembata. Kami lebih familiarnya menyapa dengan kata Magun, sapaan untuk para bapak-bapak di belahan selatan Kabupaten Lembata ini. Baik, selamat pagi Magun Eman. Selamat pagi Pak Ketua. Baik. Oke, alhamdulillah Magun Eman. Bicara tentang demokrasi, demokrasi itu merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang di mana rakyatlah yang berkuasa, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. Adapun oleh Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, mengatakan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Baik, Magun Eman, konsep inti filosofi demokrasi adalah adanya kedaulatan rakyat, kesetaraan dan kebebasan. Dalam hal ini adalah hak asasi manusia dan partisipasi warga negara dalam sebuah proses politik. Bagaimana pandangan Magun dalam penerapannya di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lembata? Baik, terima kasih Pak Ketua sudah mengundang kami dari Nimurtafa Institute, dan kami apresiasi karena memang hadiran Nimurtafa Institute itu salah satunya adalah untuk mengedukasi ruang publik, dan pagi ini kami mendapat kesempatan, saluran untuk melakukan edukasi seperti itu. Baik, kita berangkat dari pertanyaan tadi soal prinsipnya memang kedaulatan rakyat. Dalam implementasi itu seringkali orang sudah kacau dari pemahaman soal kedaulatan. Jadi seringkali para politisi misalnya yang terpilih itu merasa bahwa mereka adalah segala-galanya karena mereka wakil rakyat, ya. Itu sebenarnya dua terminologi yang berbeda. Wakil rakyat itu tidak sama dengan menjalankan kedaulatan rakyat, ya. Jadi berbeda itu ya? Berbeda, ya. Jadi wakil rakyat itu merepresentasikan kepentingan rakyat. Yeah. Karena kedaulatan rakyat tidak bisa dicopot dari rakyat begitu saja. Jadi itu sesuatu yang sangat luhur yang menjadi fundamen dari semua kerja-kerja politik. Karena itu demokrasi itu bukan sesuatu yang sangat abstrak. Karena dia itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka demokrasi itu sebenarnya everyday life itu. Semua aktivitas sehari-hari. Ya, day to day politics. Jadi apapun itu sebenarnya bagian dari implementasi dan impact dari pelaksanaan demokrasi. Saya kasih contoh misalnya obrolan singkat kita tadi di ruangan Pak Ketua. Ya. Itu bagian dari implementasi demokrasi itu. Ya. Bagaimana orang tidak punya kesadaran untuk mengurus KTP, itu berujung pada sebuah akumulasi yang sangat berkualitas dari sebuah keputusan nanti dalam proses pemilu. Jadi demokrasi itu day to day politics. Jadi yang harus kita tagih adalah, kalau kita berbicara demokrasi substansial adalah apakah artikulasi dari semua kebutuhan, kegelisahan, persoalan itu terjawab apabila sebuah rejim terpilih.
Ya. Itu yang harus menjadi indikator apakah demokrasi substansial itu terjawab. Karena kita lihat temanya saja pasti itu. Kalau kita omong politik prosedural, politik elektoral, maka itu kan sebuah pelembagaan ya. Bagaimana jadi pelembagaan itu hadir untuk memastikan hak-hak warga negara itu terjawab. Jadi semacam ada proses pengadministrasian hak-hak negara itu harus dijawab oleh politik prosedural, politik elektoral. Karena itu bagaimana Pak Ketua dan teman-teman harus pusing memastikan saja satu orang tidak berKTP itu menjadi soal. Karena itu kedaulatan dia itu, hak dia itu. Ya, tidak bisa direduksi itu. Nah, parah lagi orang mereduksi seakan-akan kehadiran rejim itu hanya untuk menjadi pelayan publik. Dia lebih dari pelayan publik. Oh begitu ya? Dia lebih dari pelayan publik. Ya. Karena pelayanan publik itu cetusan dari pemenuhan hak. Tugas dia itu memastikan hak rakyat itu terjawab atau tidak. Salah satunya dengan pelayan publik. Tetapi seringkali orang mereduksi bahwa tugas pemimpin yang terpilih adalah pelayanan publik. Nanti pelayanan publik itu nanti kita lihat ada dampaknya itu. Orang lebih ingin BLT daripada kehadiran sebuah desain pembangunan yang lebih programatik. Kalau kita BLT, maka balas budi. Maka ada ruang lagi politik nanti. Itulah saya mau katakan bahwa kerja demokrasi itu sebenarnya kerja kehidupan kita sehari-hari, bukan sesuatu yang sangat abstrak. Oke. Baik, Magun Eman. Demokrasi merupakan sistem terbaik, sistem pemerintahan terbaik. Sekira Magun Eman tentang itu ya, dibanding dengan sistem pemerintahan lain seperti monarki dan sebagainya. Hanya saja demokrasi ini sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, misalnya untuk melanggengkan kekuasaan. Bagaimana pandangan Magun terhadap? Ya, memang ketika jadi persoalan ini persoalan yang sebenarnya persoalan klasik ya, sejak abad ke-5 konsep demokrasi itu muncul, itu sudah menjadi kekhawatiran baik Socrates, Plato maupun akhirnya turun-temurun. Itu problematik demokrasi yang memang tidak bisa tidak kita hadap. Tetapi yang memecahkan persoalan ini itu demokrasi itu sendiri sebenarnya. Itu maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita berhenti dalam konsep demokrasi itu sekedar prosedural, ya, politik elektoral, maka tidak ada aktivitas pendalaman demokrasi di situ. Kalau kita omong demokrasi substansial, maka yang harus kita bayangkan itu adalah ada kerja-kerja, ada giat-giat pendalaman demokrasi. Sekarang yang kita mau ukur di situ, apakah ada aktivitas seperti itu tidak? Kalau ada aktivitas seperti itu, maka demokrasi menjadi sensor atau kontrol dari sebuah aktivitas itu akan terjawab. Yakin saya. Sehingga kekhawatiran orang bodoh memerintah orang pintar itu tidak mungkin. Ya. Nah ini salah satu problemnya seperti ini. Iya. Nah, persis. Jadi problem dan itu seringkali menjadi contoh yang terjadi secara lokal maupun global. Bahwa seringkali demokrasi itu dimanfaatkan seperti itu ya. Jangankan kita, Amerika, Trump pun menggunakan isu-isu picik seperti itu untuk melanggengkan kekuasaan dia. Justru itu menjadi kritik. Ya. Justru itu menjadi kritik. Jadi demokrasi itu satu sistem yang paling lentur. Dia paling lentur. Jadi dia itu, begini, bahasanya itu kita boleh, jadi demokrasi dalam tingkat kesalahannya itu kita tidak bisa memaafkan demokrasi, tetapi kita harus memperbaiki demokrasi. Karena demokrasi itu sistemnya paling lentur, tetapi dia paling unggul karena dia menyiapkan tools sarana secara periodik untuk melakukan koreksi secara sistemik. Dia tidak melakukan koreksi secara parsial atau apa, tetapi dia itu koreksi sistemik. Kenapa dia melakukan koreksi sistem? Dia melakukan koreksi itu tuntutan dari kegelisahan dan jawaban dari hak-hak masyarakat. Tetapi dia lakukan secara sistemik karena itu KPU ada, Bawaslu ada. Karena apa? Hak masyarakat iya. Tetapi pengadministrasian masyarakat untuk kita pastikan bahwa itu terpenuhi, kita butuh lembaga-lembaga bersih. Oke, baik, Magun Eman. Berikut, bagaimana demokrasi substansial menangani isu-isu seperti diskriminasi, marginalisasi, transaksional politik, primordialisme politik, dan dinasti politik dalam tanda petik? Oke, ini pertanyaan menarik. Karena kita akan akhirnya breakdown lagi apa itu demokrasi sebenarnya.
demokrasi itu benar sebuah sistem pemerintahan, tetapi dia plus etos politik. Ya, jadi demokrasi itu bukan sekedar sistem, tetapi plus etos. Dalam implementasinya, sistem dan etos tidak bisa semacam dibuat subordinat, siapa duluan siapa tidak. Tetapi dia itu komplementer, stimulan. Nah, jadi pada saat kita melakukan menjalankan implementasi sistem, kita membutuhkan etos itu juga. Jadi bayangkan kalau kita kekosongan semacam kekuatan etos, maka demokrasi menjadi semacam alat aja untuk melanggengkan kekuasaan. Kita membutuhkan etos. Karena itu apa? Karena itu untuk mengisi demokrasi itu kita tidak bisa membayangkan seperti di ruang hampa. Kita pasti terikat akan konstruksi sosial yang ada, konstruksi kultur yang ada. Nah, itu yang harus kita kejar untuk melakukan edukasi masyarakat. Itu yang beberapa kali di 4 saya bilang, kita jangan membayangkan aktivitas politik itu impor. Kita lupa pada kearifan-kearifan lokal. Ya. Politik, pemilu itu kan sebenarnya cetusan dari kontrak sosial. Kalau kita merujuk pada pemikiran-pemikiran filsuf atau pemikir politik ya, seperti Thomas Hobbes, dari kekacauan menjadi situasi yang order, dari disorder menjadi order. Ada kontrak sosial di situ. Dalam bahasa modern kita bisa menyebut pemilu. Ya. Nah, jadi pemilu itu sebenarnya proses menjadikan manusia lebih beradab. Ya, itu sesuatu yang terkesan pemikiran yang impor. Tetapi misalnya kita kembali ke dalam konteks lokal kita, politik ala orang Lamholot. Itu kan kita tuh selalu mengatakan bahwa menjadi atadikan. Ya, atadikan. Ya. Engkau harus menjadi manusia apapun itu, ya. Kita beraktivitas tulun tali, ya, kumpu kau, ya. Value-value itu yang harus diinjeksi ke dalam aktivitas-aktivitas demokrasi supaya dia itu tertanam betul. Nah, jadi bayangkan kita berkumpul dan kita ngomong bahwa saya maju ini mau buat kamu semua ini menjadi manusia, itu bukan sesuatu yang asing itu. Ya, itu politik atadikan, itu kan kekasan orang-orang. Saya tidak pernah mendengar bahwa isu-isu politik yang mau ditawarkan dalam edukasi itu tidak pernah menyentuh hal-hal seperti itu. Karena itu saya tuh seringkali mengeritik bahwa kita ini macam kekurangan isu-isu yang krusial. Ya, krusialitas tema dalam giat-giat politik kita tuh seperti jadi cari-cari gitu. Padahal ada itu. Di keseharian ada itu. Nah, karena itu saya bilang aktivitas demokrasi tadi itu tuh day to day politics, everyday life, tidak ada. Bayangkan, tuh sudah bilang sekian persen untuk perempuan. Iya, betul. Afirmasi kan gitu. Perempuan, ya. Namanya afirmasi, terminologi afirmasi itu, you tidak bisa duduk tunggu. Harus dijemput ya. Afirmasi itu kan ada gerak keluar aktif untuk membentuk itu. Karena apa? Karena apa yang menjadi afirmasi itu dia dalam posisi yang tidak menguntungkan. Karena itu harus ada aktivitas kita membantu untuk membuat dia ada. Ya. Karena itu ada kebijakan afirmatif. Bayangkan itu. Ini otokritik untuk teman-teman kita politisi dan parpol, bukan di daerah tetap secara umum. Sudah diberi tools seperti itu, sekian persen. Tetapi tunggu bertahun-tahun. Ketika KPU sudah mau minta itu semua, baru cari orang. Jalan dari rumah ke rumah. Dari mana ke mana cari perempuan untuk apa? 5 tahun. Iya. Ngapain aja ya? Itu bukan afirmatif itu. Ya, itu bukan afirmatif. Tetapi itu dia merubah afirmatif menjadi imperatif. Itu perintah. You cari perempuan untuk masuk ke caleg. Afirmatif bukan gitu. Afirmatif itu ada gerak keluar yang sistematik. Berarti ada edukasi di situ, ada persiapan dari yang tidak beruntung menjadi beruntung. Ada kaderisasi. Itu kita lihat dilakukan atau tidak selama ini. Oke. Baik, Maguneman. Kita coba lebih strike ke transaksional politik, primordialisme dan dinasti politik ini yang sekarang ini menjadi, boleh dibilang menjadi momok dalam demokrasi kita saat ini. Silakan. Ya. Transaksional politik tadi itu yang tadi saya bilang, itu karena belum ada kesadaran bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya pemenuhan hak, cetusan hak. Itu yang
Itu yang saya belum, saya melihat bahwa edukasi kualitas perpolitikan kita belum tahapan seperti itu. Jadi baik politisi, pelaku politik maupun masyarakat masih mereduksi kehadiran negara, kehadiran pemerintah hanya sekedar sebagai pelayan publik. Jadi kalau dia itu pelayan publik, saya butuh sesuatu, dia beri, maka yang terjadi adalah saya harus balas jasa terhadap dia. Tetapi itu adalah pemenuhan cetusan hak saya. Mau balas atau tidak itu bukan. Harus itu. Harus dia buat. Itulah ya, saya selalu katakan harus ada kesadaran gerak dari elektoral politik ke politik kewarganegaraan. Ya. Kalau kita sudah sampai pada titik di mana kita menyadari bahwa aktivitas politik kita adalah politik kewarganegaraan, maka politik elektoral pasti menjadi berkualitas, pasti. Karena kehadiran politik elektoral itu untuk memastikan kualitas dari keresahan-keresahan publik. Gitu. Itu jadi keresahan-keresahan publik itu menjadi tuntutan terdalam. Pendalaman demokrasi secara substansial itu harus memastikan keresahan publik. Keresahan publik ini akan terejawantakan dengan baik ketika politik elektoral itu hadir dan memastikan itu. Jadi tidak bisa saling menegasikan. Ya, yang substansial membutuhkan elektoral. Elektoral harus terus memperbaharui dirinya untuk memastikan substansial itu hadir. Terus bagaimana dengan primordialisme politik ini? Ya, primordialisme politik itu karena itu kedangkalan kemiskinan, wacana, ruang publik, sehingga itu semacam jalan pintas dalam memanfaatkan situasi yang ada. Itu kan orang yang miskin ide itu, orang yang kerdil itu. Miskin gagasan. Miskin gagasan. Padahal politik demokrasi itu sebenarnya gagasan. Ya, orang memilih orang itu karena gagasan. Kalau orang mengatakan kita pilih seseorang karena perbuatan itu, dia keliru. Tidak sepenuhnya benar. Bahwa orang yang kita pilih itu harus berbuat, iya. Tetapi dalam proses demokrasi, dalam proses pemilih, itu kita memiliki gagasannya dia. Gagasan yang mana? Gagasan yang memberikan harapan. Karena tidak ada problem pembangunan yang diselesaikan dalam 5 tahun. Tetapi gagasan yang dijual itu memastikan kita bahwa kita ada harapan. Politik of hope di sana. Bukan politik of fear. Ada ketakutan, tidak. Tetapi ada harapan. Saya memilih dia. Minimal ada fondasi harapan untuk terciptanya kehidupan yang lebih baik. Maka saya pilih dia. Bukan perbuatan dia pertama-tama. Tidak. Jadi agak sedikit teologis Kristen lah. Sabda menjadi daging lah. Jadi kan di situ. Jadi gagasan itu yang harus kuat. Kalau gagasan tidak kuat tidak mungkin. Karena itu demokrasi itu kan permufakatan, kedaulatan. Gagasan belum dia buat sesuai dengan kesimpulan itu. Karena itu setelah dia pilih, hal yang terberikan untuk proses pembangunan adalah visi misinya dia. Iya, benar. Persis. Kalau visi misi kan gagasan. Iya, benar. Bukan kerja. Jadi dia harus kuat dulu gagasan itu. Itu yang kita sering perdebatkan. Visi-misi yang kita perdebatkan. Iya. Jadi dia harus kuat di situ. Dia harus memberikan harapan. Karena tidak ada hal yang bisa diselesaikan secara sempurna dalam 5 tahun. Karena itu pembangunan itu berkelanjutan. Baik. Terus bagaimana dengan fenomena dinasti politik ini? Ya, Bang. Dinasti politik itu sebenarnya fenomena strongman lokal ya yang ada situasi transisi demokrasi dari orde baru ke orde reformasi yang belum sempurna diatasi sehingga dimanfaatkan jejaring-jejaring itu untuk menciptakan itu ya dinasti itu. Karena kalau kita lihat dinasti lokal itu kan mereka berhasil bermetamorfosis dari situasi otoriter orde lama kepada orde reformasi ketika dari orde baru ke orde reformasi ya. Ketika literasi politik masyarakat masih rendah. Itu yang membuat mereka itu berhasil. Ya. Baik, Magun Emma. Bagaimana fenomena populisme
atau polarisasi politik yang dapat mengikis aspek-aspek substansial demokrasi, meskipun prosedur formalnya tetap berjalan. Oke, itu memang ya sebuah gerakan kontemporer yang menjadi tantangan demokrasi. Karena populisme itu kan dia muncul seakan-akan dia mewakili suara rakyat. Ya, jadi semacam ada keresahan, ketidakpuasan terhadap rejim yang memerintah, sehingga muncul gerakan populisme untuk melawan. Ya, tetapi sebenarnya ada semacam hal yang tersembunyi dari cetusan gerakan populisme, karena kembali lagi mereka menggunakan isu-isu, ide-ide yang primordial, yang sempit, sentimen kesukuan, ya, arogansi ras, misalnya, agama, misalnya Trump, ya. Trump, ya. Nah, itu contoh paling sempurna di mana gerakan populisme berhasil. Ya. Dalam skala lokal, ya saya tidak mau menjudge, tetapi kita bisa membaca itu juga dengan baik itu. Populisme bisa menghantar seseorang dengan mudah ketika kondisi sosio-geografis kita membuka peluang itu. Apakah kita harus memanfaatkan? Kalau semacam ada kecerdasan yang lebih baik dari pelaku-pelaku politik, jangan memanfaatkan itu. Jangan memanfaatkan, karena dia akan menghadirkan sebuah tirani baru. Baik tirani yang real maupun tirani yang semu. Karena fundament populisme tadi itu yang sempit tadi. Ya. Jadi ketika dia itu muncul, maka pertama-tama itu dia akan mengakumulasi kepentingan kelompok seakan-akan kepentingan umum. Ya. Jadi penjumlahan kepentingan kelompok dideklarasikan seakan-akan kepentingan umum. Akhirnya dia menjalankan itu semacam kepentingan umum, padahal itu penjumlahan dari kepentingan kelompok. Kepentingan umum itu dia harus bayan, dia harus melampaui itu. Sekarang dengan argumentasi seperti ini kita bisa ukur itu. Apakah dia setia seperti itu? Maka itu semacam kamuflase secara publik aja. Seakan-akan dia menjalankan kepentingan publik. Ada penjumlahan dari kepentingan kelompok. Ya. Dari kamuflase saja sebenarnya. Persis. Ya. Baik, Magun Eman. Nimotava Institute ini menjadi salah satu boleh dibilang NGO ya, masyarakat sipil yang sangat konsen dan intens dalam ya isu-isu demokrasi, khususnya demokrasi yang substansial. Bagaimana peran masyarakat sipil khususnya Nimotava Institute dalam terus mengedukasi demokrasi khususnya di Kabupaten Lebak? Ya. Baik, terima kasih. Jadi persis sama itu ya, bahwa kami konkret di demokrasi yang boleh dikatakan substansial. Karena kelas yang rutin dibuat oleh Nimotava itu kelas demokrasi namanya. Kelas demokrasi sudah belasan kali kita ketemu dan kita mengangkat isu-isu yang untuk memastikan bahwa warga negara itu dia hadir sebagai warga negara, bukan customer, bukan konsumen, ya, bukan pembeli, ya, tetapi dia itu warga negara yang pertama-tama bukan kebutuhannya ada dijawab, tetapi hak sebagai warga negaranya itu dijawab. Bahwa hak warga negaranya dijawab itu dalam implementasi breakdown-nya itu adalah sekian banyak kebutuhannya apa terpenuhi, itu konsekuensi logis. Tetapi kita tidak bisa kalau mau mau buat urutan itu dia selesai dengan ya saya butuh ini, saya butuh jalan, oke, saya butuh ini hadir. Bukan seperti itu. Coba lebih elaborasi. Kebutuhan negara, saya butuh jalan karena hak saya hidup layak secara ekonomi itu dipenuhi. Saya harus menjual hasil pertanian saya supaya saya hidup layak. Karena itu saya butuh jalan. Bukan saya butuh jalan. Butuh jalan itu konsekuensi logis dari hak hidup layak saya secara ekonomi itu terpenuhi. Iya. Supaya saya bisa menjual saya punya produk-produk. Saya bukti seakan-akan saya butuh jalan. Si A turun kampanye, pilih saya buat jalan. Dia buat jalan ini. Kita harus pilih dia. Balas budi kan? Padahal tidak disadari bahwa jalan itu mau tidak mau harus hadir. Karena hidup layakmu harus
penuhi. Iya. Sehingga tidak perlu balas budi harusnya. Iya. Itu tugas notaris. Baik. Luar biasa. Kita berikut bersama direkturnya Magun Eman Krova. Dan ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas. Dalam konteks Indonesia, khususnya di Kabupaten Lembata, bagaimana Magun menilai tingkat demokrasi substansial tadi saat ini, dan area mana yang paling memerlukan perbaikan-perbaikan? Tadi kan sudah bilang bahwa kita butuh perbaikan-perbaikan. Ya. Silakan, Magun. Dari secara nasional sebenarnya pelaksanaan demokrasi kita boleh dikatakan cukup bagus ya, dari kerja-kerja pemilu selama ini. Tetapi memang yang menjadi PR itu kita terus memastikan supaya yang substansial itu hadir. Ya. Dan substansial hadir itu bagaimana saya katakan tadi, bagaimana warga negara itu nyaman berada dalam sebuah negara. Ya. Nah, jadi harus ada semacam kerja politik yang memastikan kedalaman dari sebuah proses demokrasi. Bukan penambalan terhadap sebuah proses demokrasi. Tetapi kita harus memastikan ada kerja politik untuk proses pendalaman demokrasi. Caranya bagaimana? Caranya kita memastikan ada persinggungan dan peririsan antara etos dan sistem. Ya. Kalau persinggungan itu kan dia saling bertemu begini. Tetapi kalau irisan maka ada dua lingkaran yang di tengahnya ada arsira. Berarti etos dan sistem itu harus bertemu dan beririsan. Salah satu caranya itu gimana? Memang hal yang paling urgen itu adalah pendidikan politik. Berikutnya, ruang publik harus lebih berkualitas yang berdampak pada masyarakat. Setelah itu partai politik, cara merekrut, ya. Dan yang bekerja selama 5 tahun itu bukan pertama-tama bukan anggota DPRD. Terus siapa yang? Partai politik. Partai politik. Dan mereka yang merekrut kader-kadernya untuk menduduk di tempat DPR itu. Iya. Dan mereka harus memastikan bahwa gagasan-gagasan yang dijual pada saat tahapan pemilu itu bagaimana nasibnya selama 5 tahun kerja politik mereka itu harus disosialisasikan ke masyarakat, harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Itu baru ada akuntabilitas dalam kerja politik. Akuntabilitas bukan persoalan, ya minta maaf, tetapi bukan persoalan bagaimana kita mempertanggungjawabkan dana bantuan parpol misalnya, tetapi menurut saya lebih dari itu. Nah, lebih dari itu. Harus ada kerja yang lebih terukur supaya dalam 5 tahun itu keunggulan demokrasi yang menyiapkan sistem yang secara periodik, koreksi yang sistemik itu benar-benar berkualitas. Oke. Ya. Baik, Magun, ini yang paling keras. Ya. Tadi kan Bang Lema ngomong tentang partai politik yang lebih berkualitas untuk menyiapkan rekrutmen dan kaderisasi. Bagaimana pandangan Bung Magun Eman terhadap penyelenggara pemilu? Berilah kami sedikit kritik, silakan. Karena itu bagi kami adalah vitamin. Silakan Magun Eman. Pandangannya terhadap kami sebagai penyelenggara pemilu yang kurang lebih sudah sekian kali menyelenggarakan pemilu dan pilkada di Kabupaten Lembata. Memang kalau untuk saya, poin yang saya selalu ungkapkan soal penyelenggara itu, pertama-tama memastikan hak politik warga negara itu tersalurkan. Soal terjawab itu kan membutuhkan stakeholder eksternal juga. Jadi tersalurkan dan terjawab. Terjawab itu kan kualitas kebijakan publik pasca pemilu. Baru kita ukur keresahan publik itu terjawab atau tidak. Tapi penyelenggara itu kan harus memastikan tersalurkan dulu hak politik saya. Ya. Ketika tersalurkan, ada kerinduan untuk terjawab. Tetapi tidak bisa kita tagih pada penyelenggara saja. Karena ada sekian banyak stakeholder yang berperan di situ.
Ya. Nah, karena dan itu yang pertama. Yang kedua, untuk penyelenggara itu menurut saya itu ada satu hal yang ini kalau mau kritik ya. Ya, silakan. Kalau mau kritik, Magun, kami butuh itu. Kami butuh vitamin ini. saya itu lebih senang dengan ungkapan begini. Demokrasi atau kerja politik itu sesuatu outputnya itu harus bisa dipertengkarkan secara akal dan diuji secara etik. Dipertentangkan secara akal, Dipertengkarkan secara akal, diuji secara etik. Ya. Dan saya ingin dua hal ini harus bisa memayungi juga teman-teman penyelenggara dalam proses kerja politik. Ya. Karena seringkali kita mengkerdilkan sesuatu yang sangat substansial kepada sekedar sesuatu yang prosedural. Jadi kita itu terjebak dalam positivistik hukum, ya. Seakan-akan ketepatan hukum itu sama dengan rasa keadilan. Pada substansi terdalam dari sebuah regulasi maupun hukum adalah rasa keadilan, bukan kepastian. Apalah artinya kepastian hukum tanpa rasa keadilan? Persis. Baik, terima kasih Magun Eman, sebuah obrolan yang sangat luar biasa, banyak ilmu yang disampaikan oleh Magun Eman dalam kesempatan podcast hari ini di studio Durasi Kode untuk Demokrasi KPU Kabupaten Lembata. Mungkin yang paling terakhir closing statement dari Magun Eman sebelum kami menutup podcast ini. Silakan, Magun. Baik, sebagai penutup saya mau katakan bahwa apapun itu, ya, demokrasi adalah kerja politik. Kerja politik itu soal tata kelola bersama. Tata kelola bersama itu akan berkualitas apabila kita menjalankan itu dengan sebuah tingkat objektivitas yang cerdas secara akal dan sebuah keluhuran secara moral dan etik. Itu menjadi pedoman kita untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas demokrasi kita, baik secara elektoral, prosedural, maupun secara substansial. Baik, terima kasih Magun Eman, luar biasa, banyak ilmu, edukasi yang diberikan pada kesempatan podcast di studio Durasi pada pagi hari ini. Para teman pemilih sekalian yang kami hormati, demikian podcast kita pada pagi hari ini dengan tema dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substansial dengan menghadirkan Direktur Mimotafa Institute Magun Eman Profa. Kami dengan ini menyatakan mengundurkan diri dari studio Durasi Koda untuk Demokrasi KPU Kabupaten Lembata. Selamat pagi untuk kita. Siap.